Oke, kita apa ya? Langsung aja ya. Yang pertama kita harus sidain filenya dulu ya. Ini platform tools, saya gunain platform tools sama SCRCP ya. Ini ya, filenya kecil ya, kalian bisa download nanti. Apa namanya, link downloadnya saya sediain di apa namanya, kolom deskripsi ya. Oke. Ini pokoknya kalian ekstrak ya, keduanya ekstrak, terus di apa namanya, nantinya dipindahin ke drive C atau di local disk C ya. Oke. Pindahin ke C ya. Ini untuk awal ini kita bahasnya itu apa namanya, bahannya aja dulu ya. Oke, ini platform. Uh, Terus yang nantinya kita gunakan itu cara masuk ke CMD-nya ya. Oke, kita masuk dulu di folder C. Ini contohnya, kita masuk C, baru kita klik di address bar di atas ini ya. Kita klik, terus kita copy C platform tools ini, copy, terus kita di pencari cari search, kita ketikkan CMD. Oke, baru enter. Di sini kita paste. Oke, seperti ini. Ada juga ada cara yang kedua. Cara kedua ini yang lebih sering saya gunain ya. Karena mungkin lebih simpel ya. Langsung klik aja di sini CMD-nya, terus enter. Oke, itu sama aja ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi saya lebih suka yang kedua ini. Oke, cara kedua ini. Uh, ini kita masih sediain bahan dulu ya. Tapi kalian harus ingat ya, tadi itu akan banyak digunakan ya di penjelasan nanti. Oke. Terus yang SCRCP ini kita ekstrak juga. Kita ekstrak. Oke. Mana ya? Oh ya, ini ekstrak. Di sini saya ganti nama biar lebih simple ya. Ini filenya. Saya rename ya, lebih simple, SCRCP aja ya. Seperti platform tools tadi ya. Saya copy yang platform toolsnya aja biar lebih apa namanya, lebih mudah gitu ya. Oke, kita pindah ke C. Ini ya, udah paste di sini ya. Oke, ini filenya. Oke, sama ya, sebentar, tapi kita itu oke, sekarang kita masuk ke platform tools. Oke. Terus kita ketikkan CMD. Oke, kita enter. Di sini kita akan apa ya namanya, mengkoneksikan HP kita ke komputer. Untuk awalnya kita harus dalam oprek-oprek ya, kita harus yang namanya aktifkan developer option, opsi ya, opsi pengembang di handphone kita. Dan itu biasanya tempatnya berada di pengaturan. Kita masuk ke pengaturan HP, terus kita masuk ke tentang ponsel ya. Ini wajib ya, wajib banget kalau kita oprek HP tentang ponsel. Terus kita cari yang namanya build number atau nomor versi ya. Di sini nomor versi itu kita klik, mungkin sampai 7 kali ya. Kita klik, pokoknya klik banyak kali sampai muncul Anda adalah seorang pengembang atau Anda menjadi seorang developer ya. Anda adalah seorang developer. Sekarang kita cari opsi developernya di pengaturan, apakah udah terbuka ya. Pasti udah terbuka ya tadi. Kita cari mungkin di sistem. Tiap handphone tempat opsi developernya kadang-kadang tersembunyi ya.
karena ini buat yang istilahnya ya, untuk pengembang ya, untuk ekspor ya. Kita aktifin debugging. Kita masuk ke opsi developer, kita debugging, aktifkan. Oke, kita centang debuggingnya. Terus kalau muncul kayak gini di handphone kita izinkan saja. Oke, mungkin ada beberapa kali muncul ya. Kalau muncul seperti itu, izinkan terus. Oke, kita masuk lagi ke platform tools. Kita ketik Adobe Devices. Kita lihat ya, terkonek. Nah, ini masih terkonek pakai kabel ya. Nomor kayak gini berdevice itu masih pakai kabel. Oke, di sini saya akan ini sebenarnya Anda sudah bisa langsung oprek-oprek ya tanpa pakai kabel ya. Tapi di sini yang saya contohin tanpa menggunakan kabel ya. Nanti saya contohin bagaimana install aplikasi dari komputer ya. Untuk connect tanpa kabel kita ketik dulu ADB TCP/IP atau TCP/IP General 5 atau 5555. Di sini tulis restoring in TCP mode port. Ini handphone kalian yang sudah tercolok kabel tadi bisa dicopot kabelnya ya. Bisa kalian istilahnya apa? Keluarkan. Sekarang kita lihat dulu nomor IP dari HP kita. Perlu diingat bahwa HP kita dan laptop kita itu harus ada di jaringan WiFi yang sama. Oke. Di sini kita ketik untuk mengkoneksikan ya. Kita ketik ADB connection. Ketik IP alamat address kita ya. Alamat address ya 192.168.1.119 kita ketik titik 2 terus general 5 atau 5555 enter. Ini terkoneksi ya, terkoneksi ya. Di sini udah tanpa kabel. Oke, connect di sini. Kita cek lagi, ketikkan ADB devices. Ini udah ya. Tadi kan masih pakai nomor di atasnya, ini itu masih kabel. Kalau ini udah wireless ya, tanpa kabel. Oke, di sini kita akan menjalankan apa namanya setelah ini yang tadi ya, SCR CPY ya. SCR CPY ini yang akan selanjutnya ini itu apa ya namanya, itu bermanfaat banget ya. Misalnya HP kalian jatuh, pecah, terus mati layarnya, itu bisa pakai itu. Yang penting handphone kalian sudah pernah terkoneksi, jadi tidak perlu ada perizinan lagi ya. Oke, atau buat streaming online ya tanpa Elgato dan segala macam yang harganya mahal, kalian hanya menggunakan kabel atau tanpa kabel seperti yang saya contohkan barusan. Oke, kita masuk ke SCR CPY untuk mirroring ya, mirroring, dan ini gratis ya. Mirroring ke apa namanya, ke PC atau laptop kita, dari tampilan HP kita ke mirroring ke PC kita, dan kita bisa gunain mouse sama keyboard kita untuk menjalankan mirroring tadi ya. Di mirroring, jadi kita bisa jalankan aplikasi dalam HP tadi dengan keyboard atau mouse yang ada di laptop ya. Kita klik aja SCR CPY ini ya, lebih mudah. Ini langsung muncul tampilannya ya, seperti ini. Sebenarnya pakai platform tools tadi udah bisa ya, kalian ketik SCR CPY dan strip M1000 itu langsung muncul ya. Tapi ini lebih mudah ya, kalian akan tinggal klik ya, langsung muncul seperti ini. Oke. Di sini saya akan contohkan bagaimana menginstal aplikasi, ya. Nanti aplikasinya kalian download dan kalian paste di platform tools ini ya. Ini udah ada KineMaster ya, saya sudah taruh di
platform tools. Kita CMD. Kita masuk ke CMD dan kita ketik di platform tools. Kita ketik adb install. Kita ketik adb install, terus nama aplikasi yang kita mau install harus sama dengan yang ada di dalam folder ya, tulisannya kinemaster.apk. Performing streamed install. Ini sedang menginstal lewat wireless ya. Ini memang benar tidak menggunakan kabel sama sekali ya. Di sini untuk awal ada, itu hanya contoh aja ya. Kita lihat di sini aplikasinya udah terinstall atau belum, soalnya agak lama ya. Mana search, kita masuk ke search, ketikan KineMaster. Nah, ini belum ada ya. Biasanya kita klik KineMaster ya udah ada. Nah, ini di sebelah udah komplit, sukses ya. Berarti udah terinstall. Ini belum ada. Mungkin prosesnya masih penginstalan. Padahal di sini udah sukses. Kita mungkin kita keluar dulu, baru kita cari lagi. Udah keinstall nggak kan masternya? Kita klik di sini, kita cari kalau udah terinstallnya Kine. Ini udah ada ya, berhasil. Berarti kita udah bisa menginstal aplikasi dari laptop kita tanpa kabel ya ke HP kita. Ini sudah berhasil. Sekarang kita ke yang kedua ya. Kita buat ini mirroring ya. Mirroringnya ini sudah mirroring, tapi agak delay ya. Ini kalian bisa lihat tampilannya. Ini agak delay sepersekian detik ya. Ini di handphone udah terbuka. Di belum ya, agak telat ya gitu. Untuk susah banget. Pokoknya kalian tahu ya, untuk mengurangi delaynya tadi. Kita kita keluar dulu, kita masuk ke SCRCPY ya. Kita close dulu, kita masuk ke C. Kita masuk di SCRCPY. Di sini kita gunakan CMD di dalam folder SCRCPY. Ini C SCRCPY. Kita ketik SCRCPY ya. Spasi strip atau kurang ya, min. Kita ketik M 720. Di sini saya turunin resolusinya ya, biar lebih ringan lah istilahnya begitu. Karena setiap handphone beda. Di handphone yang agak lebih mahal itu walaupun 1080 itu tetap bagus. Yang kedua kita spasi strip B 2M. Ini untuk latensinya ya, B 2M tekstur teksnya ya. Seperti ini. Ini udah ya. Tapi mungkin teksturnya agak tidak seterang yang tadi, tapi minimal delaynya, apalagi kalau kalian buat streaming game itu nggak istilahnya nggak delay ya dari handphone kalian. Ini kalian bisa lihat itu responnya udah lebih bagus ya, lebih bagus. Sebenarnya ini udah nggak delay kalau menurut gua ya. Ini udah nggak delay. Karena di handphone yang saya gunain ini itu refresh rate layarnya itu 120 Hz, sedangkan di laptop hanya 60 Hz. Jadi ada agak sedikit delay. Tapi ini bisa dikatakan yang saya rasakan itu udah nggak ada delaynya. Ada lah, tapi mungkin 0,0 milisecond gitu delaynya. Mungkin gitu aja ya. Dari awal kita wireless, terus install aplikasi dan mirroring, terus install aplikasi dan
percepat delaynya.